got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the ground. Merapikan meja sebelum belajar, guys. Good morning, student. How are you? I'm good, thank you. Saat ini bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, sebelum itu kakak mau absen dulu kalian ya. Jangan lupa Agusman. ngabsen ya, teman. Ya, Agnes, Andra, Bagas, Chelsea, Evan, izin kemana dia? Fadil, Irfan, Irwan, Jevan, Siska, Yesaya, Jai. Oke, jadi cuman satu orang ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan bernyanyi lagu wajib dan berdoa. Oke. Silakan Agus berdiri, kamu pimpin Bernyanyi dan lagu berdoa. wajib kita dan berdoa. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Agusman telah memimpin kita untuk bernyanyi dan berdoa.
Sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu adalah materi tentang suggestion. Ada yang tahu suggestion? Ada yang tahu suggestion? Ada yang tahu suggestion? Ya, suggestion itu adalah memberi saran. Apa? Memberi saran. Suggestion itu adalah memberi saran. Kita tuh bisa memberikan saran atau meminta saran kepada teman atau saudara-saudara kita. Ya, oke. Ya, kita tulis suggestion. Di sini kita akan belajar tentang suggestion, yang artinya suggestion itu adalah memberi saran. Memberi saran. Kakak ini mau tanya, kepada siapa saja kita akan meminta saran? Kepada siapa saja? Ya, kepada saudara. Ya, betul, kepada teman. Ya, kepada ayah, ya, kepada nenek, dan masih banyak lain. Dalam keluarga atau yang kita kenal atau hubungan kita terhadap orang lain, bisa kita mendapatkan saran atau memberikan saran. Ya, jadi pengertian suggestion ini adalah memberikan saran kepada orang lain sebagai ataupun sebuah ide dari apa yang kita pikirkan. Nah, kakak ini mau bertanya lagi. Menurut kalian, selain dari sini, apa yang maksud dengan suggestion ini? Ya, tadi udah, itu memberi saran. Selain memberi saran, apa? Oh, iya. Tapi itu nggak pas ya, bukan nggak pas, tapi lebih pasnya itu suggestion itu adalah memberi saran atau sering disebut dengan asking suggestion. Oke? Jadi untuk memberikan saran ini, kenapa kita harus memberikan saran? Ya, iya betul. Untuk supaya semua apa yang sebuah masalah bisa kita selesaikan. Jadi suggestion ini adalah atau pemberi saran ini untuk memberikan solusi, ya betul, memberikan solusi kepada teman atau saudara kita. Ya, contohnya Agusman bila sedang kesusahan, contohnya kamu sedang nih dalam masalah besar, nggak masalah besar. Contohnya kamu punya masalah kepada teman kamu, terus kamu itu meminta saran kepada si Agnes. Contohnya kamu bilang, Agnes, aku tadi baru bermusuhan kepada ini teman contohnya si Jevan. Kami tadi berantem. Jadi solusinya itu apa biar kami itu berdamai? Bisa, ya. Agnes. Jadi apa tanggapan Agnes? Nanti kita belajar ya. Sekarang kita akan harus tahu apa itu social function dari suggestion ini. Ya, social functionnya atau tujuan dari materi ini. Jadi tujuannya itu adalah untuk kita tulis ya. Adalah untuk menyarankan, nampak ya? Oke, nampak. Untuk menyarankan, menyampaikan saran untuk memperkenalkan
untuk memperkenalkan atau mengusulkan ide atau rencana untuk dikembangkan. Oke, nampak ya. Nah, jadi ini social function dari suggestion dalam memberi yaitu untuk menyarankan, saran ya, untuk menyampaikan kepada sesama saudara, siapapun itu, pokoknya yang manusia lah ya. Ya, kita bisa memberikan saran atau meminta saran ya. Dan untuk memperkenalkan atau mengusulkan ide. Nah, jadi ketika kita ditanyakan saran kepada kita, pasti kita tuh harus punya ide. Ya, ide itu apa? Ya, ide itu apa, Nes? Ya, betul, solusi. Ide itu adalah solusi, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Ya, bagaimana cara kita memecahkan masalah tersebut. Seperti tadi, si Agusman berantem sama temannya. Jadi kamu memberikan solusi kepada ya Agusman, betul. Sekarang kita akan belajar, kita akan membahas rumus-rumus yang ada di suggestion ya. Kita akan belajar rumusnya. Rumus yang pertama ada itu let plus for. Ada yang tahu apa arti for? Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya, Irfan, apa itu for? Kata kerja. Jadi verb ini adalah kata kerja. Sebutkan contoh kata kerja. Ya, membaca, menulis, ya betul. Apalagi memasak, ya kan? Semua itu adalah kata kerja yang disebut. Contohnya apa lagi? Berlari, running, ya betul ya. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Jadi di sini ada let's. Let's ini biasanya kalau kita biasanya orang bisa mengatakan let's go. Let's go itu apa? Ya, let's go ini adalah sebuah kata ajakan, ya. Kata saran atau sebuah perintah ya, sebuah perintah kepada orang lain atau kepada diri sendiri kan bisa. Let's go, aku bisa, pasti bisa. Oke? Jadi contohnya kita ambil ya. Contohnya, let's go to a movie. Oke, ini adalah let's go to a movie. Ya, dari mana kita dapat mengambil ini? Let's ini di sini let's. Jadi verb adalah go to. Pergi ke. Enggak, ini pergi. Pergi itu kata kerja, bukan kata keterangan. Jadi di sini verb ini adalah kata kerja. Oke, verb itu kata kerja. Sedangkan kata keterangan itu adverb, bukan verb. Kalau kata kerja itu verb, kalau keterangan adverb. Satu lagi nih, ada kata sifat. Apa? Kata sifat. Kata sifat itu artinya adjektif. Oke? Kita lanjut ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke. Lanjut. Kita ke rumus yang kedua, yaitu ada why don't plus subject plus verb. Oke, kita tulis ya. Ini tadi ada why don't plus subject plus verb. Oke. Ini sekarang why don't.
terus ada subjek, terus ada verb. Oke, kita akan membuat satu contohnya ya. Nampak kan? Oh iya. Ya. Sini ada why. Why don't we go to a movie? Oke, jadi kalau kita yang bertanya why don't ini ya ini, why don't ini. Kalau lebih subjek ini apa? Itu keterangan orang. Contohnya subjek ini adalah ada kamu, ada you, I, saya, itu subjek ya. Iya, jadi ini we itu artinya iya, betul. Jadi subjeknya ini yang ini, terus verbnya ini adalah verb maintain, kata kerjanya itu adalah go. Tapi Kak, ini apa ini Kak? Ini kelebihannya, ini bisa ditambah. Jadi suggestion itu harus ada rumusnya dan bisa juga ditambah, tidak bisa dikurangi. Maksudnya bisa dikurangi, ini bisa nggak Kak? Ini go sama we-nya dilepas, nggak dikasih, nggak dicentumkan situ, nggak boleh, harus sesuai rumus. Harus ada why don't-nya, subjeknya, dan verb-nya. Kalau ini menggunakan rumus ya. Tapi kalau menggunakan rumus yang di atas bisa juga menggunakan let's, verb. Jadi why don't-nya ini adalah itu samanya, maknanya itu sama let's go. Artinya itu kenapa tidak? Why don't? Kenapa tidak? Ini artinya kenapa kita tidak ke, iya betul. Kenapa nggak ke situ ya kan? Iya. Ada kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri materi kita, terlebih itu kita harus, ya seperti biasa kita harus quiz ya. Oke. Yang pertama, siap? Yang pertama, apa itu suggestion? Angkat tangan. Iya, Pak Agus. Ya betul. Suggestion itu adalah memberi saran. Oke. Nilai Agus 100 ya. Oke. Sekarang sebutkan rumus suggestion. Ya, Irfan, apa Irfan? Ya, let's go. Enggak, salah. Ini di tulis ada. Ya, yang ini kan. Let's go. Let's plus verb. Ya. Sekarang coba buat sebuah kata-kata suggestion. Coba buat kata suggestion. Oke, Agnes apa? Kata-kata suggestion apa? Iya, why don't you count around egg? Artinya, kenapa tidak? Ya kan? Yang tadi lihat ya. Why don't we go to a movie? Betul sekali. Artinya itu, kenapa kita tidak pergi ke bioskop? Itu kan saran kan? Iya, betul. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup ya. Sebelum itu kita harus berdoa. Oke. Sebelum itu besok apa? Minggu depan kapan kita lagi les bahasa Inggris? Besok. Iya besok. Oke. Jadi tugas minggu depan kalian buat 5 kelompok. Kita ada berapa orang? Kita itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tuh punya 13 orang. Jadi kita akan melanjutkan materi kita. Selebihnya kita akan
membuat dua kelompok menjadi bagi dua. Kalian buat kelompok sendiri. Sudah kita melanjutkan materi kita besok, kalian harus mempersiapkan presentasi kalian tentang yang sudah kakak jelaskan tadi. Oke? Sebelum itu, kepada Siska mohon untuk berdoa. Yuk, berdoa aja. Iya. Berdoa sebelum pulang ya guys. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi adik-adik. Oke, see you. Akhirnya selesai juga. Pertemuan kedua. Morning student. How are you? Oh, I'm good, thank you. Jadi sebelum kita memulai proses belajar kita, saat ini kakak mau sekarang Bagas untuk berdoa dan bernyanyi lagu wajib. Oke? Allahu Akbar. Baik, terima kasih telah memimpin pujian dan berdoa. Sekarang kita absen dulu. Kita absen dulu ya. Agusman, Agnes, Andra, Gas, Chelsea, Evan,
Irfan, Irwan, Jevan, saya, Zai. Oke, semuanya hadir ya. Kemarin kita belajar tentang suggestion atau siapa yang tahu maksudnya itu suggestion atau pemberi saran, yaitu memberi saran kepada sesama atau saudara kita begitu ya. Saatnya kita akan membagi kelompok kemarin ya. Oke, bagi. Nah ini coba ini kan. Ini ada ini bagi ketua kelas siapa Gusman, ini baginya. Oke, bagi ya. Oke. Oke. Jadi kakak minta kalian buat kelompok diskusi tentang kemarin apa itu suggestion, terus bagaimana cara membuat suggestion, terus bagaimana apa rumus dari suggestion tersebut, dan berikan satu contohnya. Oke, kalian berdiskusi dengan satu kelompok ya. Nanti kita sudah itu saya akan berikan waktu sekitar 7 menit, 5 menit. Oke, saya akan berikan waktu sekitar 5 menit mulai dari sekarang. Ya, kalian kerjakan dulu. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya. Iya, apa ada yang mau ditanya? Iya, yang pertama itu ada pengertiannya. Pengertian dari materi suggestion. Nah, pengertian, terus bagaimana rumusnya. Terus ada lagi contohnya. Iya, contohnya kepada siapa kita memberikan saran. Ya. Tuh. Itu saja. Kerjakan. Waktu sudah berjalan berapa? 2 menit ini. Udah berjalan 2 menit. Berdiskusi dengan teman adalah salah satu kunci adalah sebuah yang bisa kita gunakan untuk bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan masalah. Oke. Bentar lagi, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke. Apa? Enggak. Kita nanti tidak presentasi. Kalau bisa minggu depan kita akan belajar tentang materi lain lagi. Jadi untuk kalian ini kalian kumpul saja, nanti kakak akan baca dan berikan nilainya di grup. Oke? Oke, saatnya kumpul ya. Kumpul di sini saja. Oke, satu kelompok lagi mana ini? Oke. Oke, kita lihat semuanya sudah hampir mengerti ya. Sudah semuanya bisa tahu apa itu materi suggestion. Jadi ketika seseorang ingin bertanya kepada kalian atau kalian bertanya kepada teman bisa. Nah, itu disebut dengan suggestion. Jadi kita akan lanjut belajar. Kemarin kita belum menjelaskan tentang bagaimana respon kita terhadap seseorang, atau bagaimana respon seseorang tersebut ketika kita bertanya atau memberi solusi. Oke. Yang pertama dalam masalah ini kita akan asking suggestion atau meminta nasihat. Kebanyakan saat kita
berada dalam masalah, kemudian kita ingin meminta kita meminta solusi atau nasihat kepada orang lain. Oke, itu disebut ketika kita meminta nasihat, itu disebut dengan suggestion. Jadi bagaimana kita bagaimana cara kita meminta nasihat itu dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia? Oke, contohnya gini. Do you have any suggestion? Artinya itu, apakah kamu punya saran? Contohnya ketika Agnes sedang berada di dalam masalah, contohnya itu dia tidak mempunyai pulpen. Ya, kebanyakan siswa-siswa sekarang tidak mempunyai pulpen, bukan karena nggak ada uang, karena hilang, mungkin ketinggalan di rumah. Terus dia itu meminta saran, apa yang harus saya lakukan? Tentu begitu ya. Jadi solusinya itu minta saja kepada teman, ya gitu. Contohnya. Sekali kedua itu, what do you think I should do? Artinya itu, menurut apa sebaiknya yang aku lakukan? Ketika kamu sudah berada di tengah-tengah ombak, terus kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya begitu. Nah, kita juga bisa meminta nasihat kepada Tuhan. Bagaimana dengan caranya? Bila kamu Kristen berdoa, bila kamu Muslim berdoa juga, ya. Kamu minta kepada Tuhan kamu nasihat yang harus diberi kepada kamu. Oke. Terus ada juga itu adalah what shall I do? Artinya itu, apa yang sebaiknya aku lakukan. Jadi apa yang harus sebaiknya kamu lakukan? Oke. Sekarang kita berada di giving. Tadi itu adalah asking, sekarang giving. Tadi asking suggestion, sekarang giving suggestion. Giving suggestion adalah memberi nasihat. Contohnya tadi itu adalah, do you have any suggestion? Apa kamu punya saran? Nah, gini, meresponnya itu gini, I think you should. Saya pikir kamu sebaiknya begini dah. Sebaiknya kamu seperti ini, sebaiknya kamu lakukan ini. Oke. Terus yang kedua itu adalah, if I were you, I would bla bla bla. Artinya itu, jika saya adalah kamu, saya akan titik-titik. Saya akan melakukan begini. Jika aku berada di posisi kamu sekarang, saya akan melakukan ini. Begitu. Terus ada yang ketiga itu, why don't you? Mengapa kamu tidak bla 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 atau titik begini? Kenapa kamu tidak seperti ini saja? Ya, berbeda ya. Yang pertama tadi, saya pikir kamu sebaiknya begini dah. Atau kedua, jika saya adalah kamu, saya akan melakukan begini. Ya begitu. Terus yang ketiga, mengapa kamu tidak titik-titik? Mengapa tidak kamu pinjam kepada dia atau gitu kan? Nah, terus ini recommend. Ya, ini sebuah saran juga ya. I recommend you do. Artinya itu, saya menyarankan kamu untuk begini. Ya, ketika seorang minta nasihat kepada kita bisa menyampaikan begini. Saya menyarankan kamu begini deh. Ya, gitu. Terus yang terakhir ada you should. You should ini adalah kamu sebaiknya. Ini udah, kalau gini sebaiknya berarti ini udah jalan yang bagus buat apa ya? Contohnya memberi saran udah bagus. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum itu? Oke. Jadi intinya itu adalah suggestion itu adalah memberi saran kepada teman, saudara atau sehubungan dengan kita, atau yang bisa kita berkomunikasi kepada mereka. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan sebelum kita tutup. Iya, apa? Mengapa apakah kita harus menggunakan rumus-rumus yang ada yang saya tulis kemarin? Enggak juga ya. Tapi kita tuh bisa atau enggak membuat rumus. Tapi ketika kamu menulis sesuatu atau memberikan contohnya, kan rumusnya itu ada let's go. Ada let's go berarti ada kata ajakan dan kata kerjanya. Jadi semuanya tergantung. Bila kamu ingin menggunakan rumus ini, bila kamu tidak, bisa juga. Karena bila kamu menggunakan rumus ini, maka yang kamu sampaikan atau kamu beri nasihat itu akan masuk ke dalam rumus ini.
Paham? Oke, demikian dari kita tutup dengan doa dipimpin oleh siapa? Oke, saya. Jujur saya berdoa saja. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Saya tutup dengan selamat pagi. See you.